Selama menjadi juri Bang selama ini, Mhm. mungkin ada gak sih satu momen yang lu gak bakal pernah lupain dan itu menjadi turning point orang yang karena pilihan lu Bang, hidup dia berubah gitu? Apa sih yang akan membuat seorang Bang Judika ini pensiun? Gua akan stop kalau memang udah harus stop. Tapi kalau keluarga gua terbengkalai gara-gara gua nyanyi, gua bisa stop. Indo Music Talk barengan gue Christian Bang dan hari ini ada Bang Judika. Halo, Christian. Selamat sore. Terima Selamat kasih sore. sudah mampir ke Indo Music Gram. Terima kasih, Christian. Gue jujur salah satu progres yang gue selalu cintai ya Bang dari membangun Indo Music Gram dari 2014 adalah satu persatu gue bisa ketemu sama orang yang dari dulu gue cuma bisa lihat di layar aja. Salah satunya lu Bang. Oh gitu. Terima kasih. Dari gue dulu gue masih ingat banget zaman gue SMA. Gue SMA 1 itu SMA 2 itu lagi generasinya Teza Sumendra. Oh, Teza. Itu berarti Teza Sumendra. Idol season juga tuh. Musim keberapa ya? Season berapa Teza ya? Teza kalau nggak salah 3 ya, 3 kalau nggak. Dia sama Rini ya kalau nggak salah. Aku juga lupa. Kayaknya iya. Kayaknya iya sama ada gue lupa juga Bang. Teza 2008 pokoknya. Berarti 2004 itu yang pertama Delon sama Joy, 2005 aku, 2006, 7, makanya kelima berarti itu. Kelima itu zamannya Wilson berarti. Kayaknya iya. Wilson Pokoknya, sama Giselle. Iya. Ya? Jadi waktu pas aku SMA 1 2006 malah. 2000 Ketiga berarti. Pokoknya aku 2006, dia 2007, dia kakak kelas. Nah, waktu pas 2006 itu dia baru ikut. Teza kakak kelas? Iya, kakak kelas. Oh, gitu. Satu tahun di atas. Jadi waktu itu lagi heboh banget di sekolah kayak ada anak sekolah masuk Idol. Waktu itu Idol jadi pusat perhatian acara Indonesia ya. Waktu itu udah selesai berarti dibawa ke sekolah gitu ya? Baru ikut. Baru ikut. Lagi dapat dukungan berarti ya? Anak-anak langsung pertama kali datang ke Balai Sarbini waktu itu ya. Iya. Masih di Balai Sarbini. Dan ini ngomongin tentang Idol ya Bang. Waktu itu 2005, hampir 20 tahun ya. 2005. Iya, 20 tahun gak kerasa loh. Kerja terus. Dampaknya gimana sih Bang? Like before Idol dan after Idol tuh seberapa jauh perubahan ajang pencarian bakat Idol itu terjadi di hidup Bang Judika nih? Yang jelas Idol tuh sejarah di hidup gua karena orang kan banyak tahu justru gua tuh punya album atau berkarir sekarang tuh gara-gara nyanyi di Idol gitu. Tapi banyak orang yang nggak tahu dari umur 7 tahun gua tuh udah nyanyi gitu. Bahkan udah kerja di hotel, di kontrak sama adik gua paling kecil. Gua 7 bersaudara, jadi adik gua tuh juga suka nyanyi sama main musik. Jadi gua tuh dari umur dia 6, gua 8 tahun gua udah dikontrak di hotel di Brastagi namanya. Jadi tahu di Medan Utara ya kalau nggak salah. Di Sumatera Utara. Iya. Jadi salah satu daerah terdingin dulu. Daerah inilah turis lah itu. Turis ya benar. Di Monopoli itu tempat paling mahal dulu. tahu. Jadi gue udah nyanyi dari kecil, dari 8 tahun, dan gue tuh dari dulu rutin ikut lomba nyanyi. Bintang radio, televisi, bahan suara pelajar, semua acara-acara karaoke di mall, apa semua gue ikut. Bahkan gue setelah itu ikut Asia Bagus 98 di Singapura. Terus dari sana pemenangnya kita bergabung jadi akapela. Kita bikin grup akapela namanya Antero Boys. Jadi karir gue tuh sebenarnya udah sangat lama menyanyi. Cuman pas di Idol pecah gitu loh. Kira-kira pecahnya orang ngelihat gue tuh di Idol. Gue punya album dan sampai sekarang semua lagu-lagu gue, karya gue tuh dinikmatin. Orang pikir cuman karena di Idol. Padahal Idol itu salah satu memang yang bikin yang acara gede banget lah gitu. Tapi sebelumnya juga gue udah banyak banget mengikuti acara lomba nyanyi gitu. Jadi dari sini ya salah satu mimpi anak daerah. Gue anak daerah nih, gue anak Brastagi yang dari dulu agak tertutup akses ke Jakarta. Jadi Idol ini sangat merubah
merubah hidup gua dari tadinya cuman anak daerah yang punya mimpi dan tidak tahu kapan mimpi itu terwujud, tapi karena Idol gue bisa punya album, gue dikontrak label Sony Music, gue punya label sendiri sekarang, gue sekarang punya artis sendiri, ya besar banget gitu. Jadi yang tadinya cuman mimpi yang nggak tahu kapan terwujud dan sempet hampir putus asa, malah dari 2005 aja gue udah hampir udah hampir 17 tahunan gue dari Idol. Padahal gue dari umur 7 tahun tuh sebenarnya udah pengen punya album dan udah mulai berkarir gitu. Jadi panjang banget prosesnya, dan ya gue bahagialah dari gue tadi anak daerah yang hanya punya cita-cita mimpi untuk membahagiakan orang tua lewat kesukaan gue untuk bernyanyi. Gue kejar sampai ke Jakarta dan akhirnya gue bisa ada di posisi ini tuh, ya gue bahagia lah gitu. Jadi gue bisa menginspirasi juga orang-orang yang mungkin berjuang udah lama gitu. Jadi gue kasih tahu gue ini lama banget, banyak banget seluk beluk kehidupan yang gue jalani untuk menggapai mimpi gue, tapi gue nggak pernah menyerah. Dan akhirnya Tuhan buka di satu waktu yang Tuhan mau, gue bisa punya album dan bisa berkarya sampai sekarang gitu. Waduh, keren banget tuh Bang. Dari 2005 dan sebelumnya pun sudah membuat banyak. Berarti Asia Bagus tuh zamannya Sheila Majid bukan ya? Jalannya dulu Krisdayanti. Oh, Krisdayanti. Dia grand championnya di sebelum aku. Mungkin kalau nggak salah dia 97 apa 96 dia juaranya dari Asia Bagus, dari semua daerah yang ada di Asia. Dia grand championnya. Setelah itu masuk generasi kita tuh. Pemenangnya dulu kalau nggak salah Caroline Gunawan, ada Rio Febrian dari sana juga. Jadi Caroline Gunawan Alena. Oh. Dia tuh juara satu yang episodenya kita gitu. Ya. Jangan, kita tuh banyak melihat penyanyi sekarang, dulu tuh anak sebutannya tuh hantu lomba semua, hantu lombanya karena pasti ada lomba nyanyi pasti ada. Iya. Oke. Jadi setelah Asia Bagus itu baru kita bikin Antero Boys yang akapela, dan hampir 8 tahun gue bareng. Kalau boleh tahu Antero Boys zaman dulu berarti zaman referensinya Nery Perkaso gitu, bener kan? Ya, exactly. Nery Perkaso. Iya Nery Perkaso sih yang paling mendekati lah ya. Boyz II Men, beberapa lagu kan kayak apa? Come to the end of the road. Gitu. Dulu kita punya teman kayak Jamaican Cafe yang teman kita kerja bareng lah. Mereka dulu di salah satu kafe di Jakarta, terus setelah mereka hampir 10 tahunan di sana, kita yang gantiin. 5 tahun. Sempet reguleran di berarti restoran, di mall gue juga pernah. Ngerasain banget ya yang standby jam berapa, jam 9 mungkin ya kalau yang sampai malam ya. Terus jam 10 sampai jam 12 berarti ya biasa reguleran ya. Iya, betul. Atau 3 sesi biasa? Kita 2 biasanya, karena akapela itu lebih capek ya. Karena semua lagunya kita harus ada iringan ya tapi atau enggak ada? Enggak ada, benar-benar. Berarti ada yang iya. gitu. Anak sekarang kayaknya udah jarang ya main akapela, tapi itu salah satu menurut gua yang bikin suara semua, tapi harus tahu harmoni, harus tahu. Berat banget, apalagi kalau di kafe gitu kan kadang monitoringnya nggak segampang itu ya. Nah, itu sound salah satu yang paling penting buat kita. Kalau kita udah reguler sih kita udah tahu ya, maksudnya karena udah cek sound udah lama di sana. Tapi kalau lagi perform tempat-tempat yang baru, yang nggak tahu akapela, taunya nikmatinnya gitu doang, siapin mic tapi nggak ada kayak sound tuh nggak memadai gitu kan. Kita butuh, kalau suara bassnya tuh bassnya gede gitu, tapi EQ-nya pasti beda setiap mic. Itu dia. Nah itu nggak semua bisa. Apalagi kalau akapelanya laki-laki semua, biasanya kan ya kalau nggak tenor bass gitu ya, bariton paling ya. Itu kan EQ-nya ya biasanya harus ya agak dinaikin dikit treble-nya, cut dikit middle-nya biar nggak sengau. Betul. Nah itu kerjaan kita tuh hampir 8 tahun. Kita pernah juara 1 di Rumania 2001 sebelum gue ikut Idol. Kita juara dunia lah, lomba di Rumania, Cerbul de Aur Song Festival. Itu yang prestasi kita yang paling tinggi bersama Antero Bagus. Dulu ceweknya tuh AB3 tuh Antero Bagus 3. Gitu. Jadi kita yang Antero Boys-nya. Iya. Gitu. Dan dari 2005
berkarir akhirnya ya benar-benar maksud saya berkarir di industri. Ya. Jadinya masuk nih yang tadinya mungkin Bang Judika udah kerja dari 7-8 tahun, tapi di ranah mungkin kalau kita bicara kolam gitu ya, ada yang kerjanya di bawah nggak kelihatan gitu ya, tapi ada tiap minggu gitu reguleran kayak musisi wedding, cafe gitu, dan tiba-tiba karena idol jadi muncul di permukaan gitu ya. Betul. Sampai sekarang gitu. Dan gimana sih Bang lu bisa benar-benar jadi yang kayak setiap masa nih lu selalu ada terus gitu loh. Itu menurut gua susah banget loh. Yeah. Kayak apa ya? Biasanya tuh umumnya ya namanya ombak masa tuh serem lah. Serem banget gitu. Karena kan fansnya Bang Judika waktu 2005, waktu itu misalnya SMA gitu ya. Dan ketika 2015 mereka udah kuliah, udah lulus kuliah mungkin udah kerja. Ketika 2020 mereka udah punya anak gitu. Dan udah tapi kayak selalu regenerasi dan mungkin apa sih rahasia dapurnya gitu loh untuk bisa tetap relevan gitu. Itu yang menurut gue susah banget sih. Dan lu berhasil gitu Bang. Lu bikin channel YouTube tetap maksudnya ada gitu loh. Jadi YouTuber tetap centang. Terus bikin kolaborasi tetap centang. Dan tahu lagu-lagu yang baru juga tetap centang gitu. Itu apakah jam tidur lu jadi cuma 3 jam gitu? Apa sih yang lu korbanin Bang? Ada gak sih yang lu korbanin untuk bisa tetap relevan kayak sekarang? Iya, yang jelas yang pertama tuh kecintaan gua sama pekerjaan gua ya. Karena memang penyanyi profesional sama yang kayak dulu cuman sampingan gitu berbeda ya. Kan sekarang kan gua memang hidup lewat ini kerjaan yang Tuhan kasih ke gua yang gua harus syukuri dan juga harus jaga gitu. Gue tuh nggak pernah berhenti bikin karya. Dulu gue punya konsep per 3 bulan gue harus keluarin single karena gue nggak mau kayak tadi lu bilang tuh hilang generasi fans gue yang dari tahun 2005 mungkin, karena persaingan juga sekarang kan makin terbuka, selera orang juga makin berbeda. Siapapun bisa upload lagu. Siapapun bisa rilis single. Punya channel masing-masing, punya cara mempromosikan diri masing-masing. Jadi memang tantangannya makin luas gitu, makin berat. Tapi itu sekali lagi karena kecintaan gua dan hidup gua dari sini, ya gua bersama tim ya harus selalu punya solusi lah, punya cara untuk tetap eksis, tetap memberikan karya-karya di musik walaupun itu nggak gampang, dan kadang-kadang orang nggak ngelihat yang gagalnya kan, cuman yang hitsnya. Kadang kita keluarin juga beberapa nggak kedengeran atau gimana, tapi buat gue bukan itu ukurannya. Gue penyanyi profesional yang bekerja di sini dan tugas gue adalah berkarya, dan ketika karya gue tidak pernah stop di situ, menurut gue ya gue bertanggung jawab. Jadi gue nggak pernah apapun yang terjadi gue nggak akan pernah berhenti bikin karya gitu. Jadi mau berhasil dan tidaknya karya itu buat gue bukan urusan gue. Urusan gue adalah bikin karya, dan karya itu adalah salah satu yang harus terbaik menurut gue. Karena kalau menurut orang kan beda-beda gitu, nggak bagus nih. Tapi kalau gue udah keluarin semua kemampuan gue di situ, menurut gue itu udah yang terbaik. Nanti yang sisanya gue selalu bilang biarin Tuhan yang ngurus itu gitu. Mantap. Gue pengen ngomong haleluya gitu, teman. Nanti arahnya jadi beda. Arahnya beda ya. Jadi TV ini dari acara nanti jadi acara rohani untuk gitu. Hotline untuk telepon. Yang mau didoakan ada nomornya di bawah sini. Yang mau didoakan ada nomornya, kita tunggu sampai 15 menit ke depan ya. Jangan lupa pokok doanya juga. Iya, jadi dari tadi Bang Judika bilang gabung Sony. Itu sampai sekarang apakah kontrak dengan Sony-nya masih lanjut? Itu dari Idol sebenarnya. Oh, dari Idol. Di Idol juga dulu ada cerita yang ya sebagai orang yang nggak pernah paham di label ya, cuma mencari cita-cita untuk jadi penyanyi, jadi nggak pernah tahu kontrak tuh kayak apa. Jadi waktu Idol tuh aku pikir aku tuh dikontrak salah satu pemenang gitu kan, pemenangnya almarhum Mike. Iya. Pemenang mendapatkan album gitulah satu. Nah, gue pikir gue tuh dapat, tapi setelah Mike keluarin single dan nggak tahu album kalau nggak salah, terus aku nunggu giliran gitu. Ini dapat nggak sih? Akhirnya datang ke Sony Musik datang ke sana karena nggak ada kepastian. Aku tuh sebenarnya
dapat album apa enggak sih gitu. Akhirnya mereka ternyata bilang tuh sebenarnya enggak, juaranya aja. Cuman enggak, waktu itu nggak disebutin juara 1, juara 2 itu termasuk juara apa enggak gitu. Iya, iya, iya. Tapi ternyata juara 1 doang, dan mereka bilang eh kita coba bikin, cari lagu beberapa ini, cari yang cocok, nanti kalau cocok kita kontrak. Jadi akhirnya kita cari lagu dan gue dikontrak seperti artisnya Sony pada umumnya itu 6 album. Jadi gue kontrak di Waduh, sana 6 album 6 album dari 2000. Single pertama gue tuh 2007 kalau nggak salah, bukan Reun Gombal. Ya itu Sampai sekarang udah beres tapi itu. udah beres. Waduh. Salah satu yang penyanyi artisnya Sony yang beres albumnya sampai kelar tuh gue. Yang lain ada yang nggak kelar, ada Iya, yang. kalau nggak salah si Numata aja kayaknya belum selesai tuh. Nah itu dia. Saya ada di sejarah itu semua, dan Selesai, weh. selesai. A&R waktu itu siapa bang? Banyak berganti-ganti. Dulu masih Pak Ian. Oh masih Pak Ian masih ya. ngerasain juga Inu. Ya. Oh sempat ada Sempat pas Inu, itu. sempat jadi A&R juga. Terus sekarang udah ganti lagi. Gua nggak tahu siapa. Sekarang sama Muna kalau nggak salah. Jadi Iya, sampai gua akhirnya keluar dari Sony, gua bikin sendiri namanya DAD, Dua Anak Deo label. Dan single kita punya kerjasama sama Sony waktu itu justru berubah. Jadi Sony sama aku berusaha untuk mencari artis baru, sama-sama kita produce mereka gitu. Salah satu artis Denanda yang ada di DAD. Iya. Gitu. Jadi gue kelar albumnya, dan ya gue coba selama ini di label, gue mau coba bikin label, gue mau coba berkarya di sana gitu. Denanda itu punya cerita unik bang. Jadi Kenal juga Denanda? Kenal, karena aku nih di Indo Musikgram dari 2014, dan selama perjalanannya tuh kami berkali-kali membuat grup lah, karena ada beberapa yang nyambung ngobrolnya, ada beberapa yang asik gitu ya, datang ketemu setiap kami bikin acara datang. Salah satunya tuh Denanda, dan kami tuh dulu sempat bikin grup namanya IMG Creator. Jadi ini dari awal-awal nih? Awal-awal 2000, tapi sama Denanda nih kayaknya 2018-an lah, 4 tahun setelah Indo Musikgram jalan, kami sempat bikin grup chat gitu ya, IMG Creator. Jadi ada IMG Creator A, B, C gitu. Itu A, B, C-nya bukan karena urutan, tapi lebih karena ada limit di grup lain dulu. Nah salah satunya nih Denanda. Nah jadi waktu pas ngumpul itu ya kami sering banget kayak sama teman-teman yang lainnya juga nih kayak, weh lo ada konten apa sih nih? Kirimin linknya, nanti kita repost, kita naikin gitu. Kenapa? Karena kami udah tahu yang di grup itu yang bagus-bagus. Salah satunya Denanda. Sampai akhirnya kalau nggak salah dia ikut ajang pencarian bakat ya. Di situ baru di situ baru di manage sama Bang Judika. Jadi waktu gitu. pas Sebelum mama gua sama ini duluan ya. Indo Musikgram, tapi kami bukan manage secara talent. Kami spiritnya indie. Kami ini punya spirit yang dimana orang itu harus mandiri, tahu cara promo dan kawan-kawan. Nasibnya nanti ketika diambil atau diajak kerjasama urusan mereka. Nah Denanda ini kan salah satu yang lumayan mandiri ya. Dari karakternya yang musik rock, dia selalu punya style di ruangan yang belakangnya komputer itu, yang selalu dia nyanyi dengan style yang begitu terus gitu. Dan tapi suaranya yang selalu orang banyak bilang agak kayak Once gitu ya, suara dia. Kayak Chrisye juga. Iya gitu. Jadi kayak waktu pas tahu dia di manage, makanya aku juga I was very happy for him. Kayak good luck bro, semoga ini bisa go fly high lah. Dan menurut Bang Judika nih, dengan dulu menjadi talent yang di manage sama managing director label, A&R dan mungkin tim-tim lainnya, sama akhirnya bikin DAD. Akhirnya ngerasain, oh gampang juga ya gara-gara gue udah jago gitu, atau anjrit nih susah banget ternyata gitu. Lebih ke yang mana sih bang? Sebenarnya dibilang gampang nggak mungkin. Kalau udah gampang orang pasti udah pasti semua bikin label. Bikin label susah, dan aku kan sebenarnya mau bikin ini karena istri. Oke. Semua istri yang, karena dia tuh orang yang berpikir jangka panjang, dia punya program, punya konsep. Musisi itu kan biasanya nggak tahu semua, nggak semua. Kayak aku tuh lebih ke eksekutor sebenarnya, bukan orang yang mengkonsep atau bikin label terus ngurus begitu. Nah karena ada istri ya udah, aku mewujudkan mimpi kita bersama lah. Jadi kita bikin label ini. Jadi
nggak gampang, kita juga bikin sambil belajar sebenarnya gimana, dan punya seni dan punya persoalan yang sangat sangat rumit lah untuk kita membuat seorang artis tuh ada di posisi yang kita mau, dari cara pilih lagu, dari apa kita workshop untuk bikin aransemennya kayak apa, nentuin Pilih jadwal, produser ya. semuanya tuh nggak Belum marketing plan. bener. Nah itu yang kita belajar sambil jalan, dan memang aku juga kontrak mereka, aku bilang aku nggak pakai kontrak yang kita biasa kayak label, karena gue ngerasain dulu kalau gue nggak diapa-apain, misalnya kayak kemarin di Sony kan, misalnya kalau kita waktu itu merasa tidak di apa ya, nggak diproduce gitu, didiemin gitu kan, itu kan kita nggak bisa keluar, nggak bisa keluar karena kontrak kita 6 album, baru 1 album, misalnya di album kedua ada masalah. Nah kalau di sini terserah, kalau aku gitu, maksudnya kita kontrak per 5 tahun misalnya kan, jadi kita berapa tahun bisa review langsung, suka nggak suka, nggak, ya kita ngobrol lah intinya. Kalau gue ngambil lu bukan karena gue mau ngambil untung dari lu, pada intinya gue pengen bareng-bareng sama lu untuk mencapai cita-cita kita bareng-bareng, cita-cita lu. Kalau nggak cocok, gue anggap pacaran. Kalau nggak cocok sama gue, cari aja yang lain, nggak apa-apa. Gue pengen mereka sukses dengan, ya kan misteri kan, kayak gini-gini. Gue nggak mau juga nahan mereka kalau misalnya mereka nanti nggak cocok sama kita. Kita harus punya jalan untuk mereka sama yang lain atau dengan cara mereka masing-masing gitu. Iya. Dan from time to time ini balik ke Idol ya Bang ya, balik ke Idol. Apa sih beda Idol dulu dan sekarang? Terutama mungkin yang gue pengen highlight adalah dari kualitas penyanyinya ya. Apakah banyak orang soalnya yang gue lihat ya di audiens Indomusikgram ataupun di audiens yang lain gitu yang meramaikan komentar di platform sosial media manapun, banyak yang bilang terutama dari lagu dulu lebih meaningful dibanding sekarang, penyanyi yang dulu lebih technical dibanding sekarang, atau penyanyi yang musisi yang dulu lebih full talent, yang sekarang banyak gimmick gitu. Nah, lu akhirnya sekarang menjadi juri nih yang mereview banyak sekali talent dari pagi sampai malam, ketemu pagi lagi. Yang ngebedain apa sih dari lu sebagai peserta Bang zaman dulu sampai sekarang peserta yang akhirnya lu juriin, dan basically kan kalian nih udah kayak penentu nasibnya mereka nih. Kayak 1-2 kata dari juri nih menentukan nasib mereka mungkin sampai mati gitu loh. Itu perbedaannya apa sih yang dulu dan sekarang? Ya musik tuh kan nggak bisa kita nilai flat ya, kayak maksudnya musik juga industri yang berubah gitu. Iya. Memang kayak zaman gue aja dulu, idola gue tuh Bung Harvey Malaiholo dan Mbak Ute kalau cewek. Yeah. Jadi lomba nyanyi dulu aja sampai sekarang tuh beda banget. Dulu kita even megang mic nggak boleh. Nggak boleh dulu. Jadi harus full power gitu. Begini misalnya. Iya. Misalnya bagaimana kalau aku tidak. Jadi semua tuh diatur sama mulut kita. Iya. Jadi kalau lu deket gini udah pasti berbeda nih. Iya. Itu aja dinilai zaman dulu. Cara kita masuk, cara kita bernafas, penggalan kata aja dulu. Phrasing juga. Phrasingnya itu dulu begitu, misal ketu tarik napas, Hanan itu udah pasti no. Bener. Ketu dan Hanan ya. Ketu Hanan, karena tuh nggak bisa alasannya macam-macam. Iya. Tapi industri kadang-kadang gitu. Kuping kita suka, pendengarnya suka, hits, akhirnya berubah gitu. Ada yang ada lagu memang, kalau gue kan pencinta technically, memang gue suka kayak Whitney Houston, Michael Bolton gitu, yang penyanyi tuh yang teknik gitu loh. Nah makanya banyak peserta yang gue lihat tuh yang punya itu, secara itu dia mateng, range-nya lebar, tidak cuman enak didengar aja, tapi karena Idol tuh buat gue kan kompetisi panjang. Satu lagu lu enak, besok lu habis, ya udah habis gitu. Jadi kadang-kadang kita bisa berdebat sama penonton juga, karena di satu lagu nih bagus kok nggak masuk. Kan kita yang lihat audisinya, mereka nih dari yang kalian belum lihat kita udah lihat gitu. Jadi ada kadang-kadang kalau juri itu kan masing-masing. Kalau gue memang salah satu yang prioritas utama gue adalah vokal.
Vokal lu bisa sampai di mana? Kalau lu memang yang rendah atau alto, ya lu mainin itu range-nya. Kalau lu rock, ya kita agak kekurangan sekarang penyanyi-penyanyi yang cowok yang nada-nada tinggi. Kalau dari zaman dulu kan banyak banget ya. Banyak. Semua referensi Dulu musik juga kan. Ada Om Panco juga dulu. Cari Mukti, Iya. semua rata-rata dulu tinggi. Sekarang agak susah mencari, agak sulit untuk mencari. Banyak Banyak soal. mungkin referensi juga ya Bang, yang terkenal sekarang, yang keren, even yang K-pop industri itu yang meskipun kelihatannya beauty gitu ya dari face-nya ya, tapi suaranya cowok banget, rendah banget. Iya. Jadi agak memang lagi nggak famous nih kayaknya Michael Bolton era yang Iya benar. masuk ke video Lion King dan Michael Bolton tuh Tarzan ya. Michael Bolton tuh Lion King ya, Go the Distance. Ya, Lion King Go the ya. Distance. Kan itu dulu pada masanya didukung sama industri film. Kalau sekarang kayaknya suara cowok yang apa ya, kayak sekarang lagu juga berubah. Sekarang tuh kayak lebih chorus dan lirik gitu. Iya. Jadi dulu kan lihat nggak, zaman dulu tuh musiknya itu intro aja orang sangat rohnya tuh kuat banget. Sekarang tuh kayak intro tuh kayak nggak tahu ya, gue ngerasa orang tuh bener-bener cuman karena lirik lebih simpel lah sekarang. Tapi ya nggak tahu, dulu juga gue ngerasa abis zaman Melayu dulu ya akan muncul lagi rock, tapi belum balik tiba-tiba muncul EDM, macam-macamnya lagi yang membuat ya gue suka juga berbagai macam musik, makanya gue kan sangat tidak mengkotak-kotakan musik. Jadi cuman kalau di Idol tuh salah satu yang gue yang paling prioritas adalah vokalnya dia, bukan cuman color tapi ciri khas, terus sampai di mana dia bisa menghibur masyarakat Indonesia nanti berkarya sampai di mana gitu. Dan salah satu selama menjadi juri Bang selama ini, momen yang mungkin ada nggak sih satu momen yang lu nggak bakal pernah lupain dan kayak mungkin itu menjadi turning point orang yang karena pilihan lu Bang hidup dia berubah gitu. Ada gak sih momen itu? Yang benar-benar kayak unforgettable banget sampai sekarang kayak. Ya Tiara salah satu yang paling gue inget, karena waktu itu kita sedang berdebat. Ya kayak tadi gue bilang, karena gue prioritas suara, kacamata yang lain, juri-juri yang lain itu kan juga banyak. Yang gue juga suka gitu, kita berbeda. Kalau Mas Anang biasanya kan industri, kayak Bunda juga lebih gimana look, packaging gitu, gimana nanti di industri suara lu bagus tapi ini yang kayak gitu kan kita berbeda. Nah waktu itu Tiara menurut gua salah satu yang gue ingat, karena secara suara aku nggak ngerasa ada hal yang membuat dia harus tidak masuk gitu loh, tapi ada kita perbedaan lah dari Mas Anang terakhir yang dia waktu itu ngomong, tapi kan gini ya. Gue ingat gue langsung kasih hak gue untuk ngasih platinum tiket gitu loh. Karena siapapun juri punya hak untuk ngasih platinum tiket untuk orang yang dia rasa yakin untuk, ya mungkin kalau gitu itu golden buzzer-nya lah gitu. Ya gue kasih itu ke Tiara, dan ya gue waktu itu cuma berpikir untuk sampai di situ. Audisi yang di audition room itu. Nggak terpikir ke final atau apa segala, tapi ternyata itu sampai ke juara 2, bahkan bersaing berat sama Liodra waktu itu. Jadi buat gua, suara gua atau pemikiran gua waktu jadi juri itu sangat penting juga. Walaupun kadang-kadang kita kasih juga, ternyata pikiran kita dia ternyata ke depannya menurun atau gimana. Tapi itu yang salah satu yang gua ingat Tiara gitu. Dan akhirnya dua-duanya dibikinin single juga ya, nggak kayak eranya lu Bang, kan dua-duanya kan dapat single ini kan, single soundtracknya pemenang kan. Iya benar. Kalau kita nggak, dulu mic doang. Iya. Ya, dan akhirnya sekarang lu ke Tiara ya, dia benar-benar udah buset, udah nggak ada remnya lagi, itu udah. Yang terakhir ini juga Salma kan, karena Salma nggak tahu ya, kita juga nggak tahu dari awal aku ngelihat nih orang kok kayaknya di semua sisi dari musisi dia tuh kuat. Jadi aku sering dianggap agak berbeda sama juri lain, kayaknya terlalu musikal ya, terlalu membela dia gitu loh. Kayaknya apa aja yang dia buat tuh gua senang
selalu standing ovation gitu. Tapi karena gue yakin gue nggak peduli lah. Pokoknya menurut gue kan punya standar. Menurut kuping gue dia selalu bagus, selalu improve. Ya gue akan selalu mengapresiasi apa yang dia tampilkan saat itu. Gitu loh. Kalau besok dia kurang ya gue akan menilai waktu dia presentasi. Gue nggak akan menilai dia latihan sebelumnya bagus apa enggak. Gitu. Jadi itu momen-momen banyak sih yang nggak terlupakan. Itu tadi jadi juri, waktu jadi peserta justru satu momen yang gua nggak bisa lupa waktu pita suara gua waktu itu berubah dari penyanyi yang memang tadinya lebih technically yang semua teratur rapi. Waktu nyanyi, waktu masuk workshop tuh 24 besar, gua harus nyanyi satu lagu yang menentukan gua masuk spektakuler apa enggak. Jadi dari 24 akan dikurangi 12 orang. 12 ya. Jadi gue nyanyi waktu itu lagu almarhum Glenn yang Sedih Tak Berujung. Karena audisinya kita kurang tidur, udah capek banget. Lagu ini sangat, pas gue mau nyanyi acara gue tuh udah kehabisan suara. Gue gak sanggup nyanyi lagu yang Sedih Tak Berarah Berpisah. Itu gue gak dapet. Cuman karena ini udah perjuangan terakhir, gue bayangin orang tua gue udah gini-gini, gue harus habis-habisan. Akhirnya gue paksa, gue sampai berlutut waktu nyanyi itu kayak gaya gue bikin, gue kayak gini, pecah suaranya. Jadi suara gue sebenarnya kalau kalian nonton di YouTube nih yang gue nyanyi kayak di zaman Antero Bagus gitu, suara gue tuh nggak pecah gini, nggak rock banget, sangat pop yang clean. Karena dulu lomba nyanyi itu semua harus clean. Oh jadi ini karena momen Idol. itu? Iya, momen Idol. Oh. Dulu gue nyanyinya tuh kayak andai aku bisa memutar waktu, bulat banget sampai ref-refnya Pibo Bryson lah. Oh, Pibo Bryson. Pibo Bryson kayak gitu. Jadi nggak ada yang yang gini-gini nggak ada. Akhirnya jadi malah jadi karakter baru. Gitu. Jadi ya nggak tahu, hidup ini membawa kita kemana. Yang penting gue cinta nyanyi, ya gue jadinya kayak gini perjalanan. Tapi semua karena sampai ngomongnya jadi begitu loh. Iya. Jadi agak serak-serak kan. Iya, dulu nggak ada sama sekali, Cuk. Bener-bener clean lah, bulat gitu. Ini ngomongin pita suara, katanya lagi ada masalah ya pita suaranya. Nah ini gua sebenarnya tuh masalahnya tuh pas pandemi. Jadi orang kan suka sekarang tuh kayaknya dipotong-potong. Jadi kayak gini kita podcast nih. Iya. Lu tanya lagi tuh kan. Dulu sempet ya katanya, ya gue cerita kan yang dulu sampai gimana sih sakitnya gitu, gue cerita. Oh jadi ceritanya tuh itu ya. Iya, jadi waktu ini kayak gini nanti dipotong lagi dibikin cerita lagi kan. Ini pertama nih gue ngobrol nih. Jadi gue pas pandemi. Jadi bukan baru-baru ini ya. Bukan. Jadi 2000 pas sebelum pandemi itu kan gue kontrak banyak tuh. Gue udah overuse lah, suara gue tuh udah kecapean, tidur nggak cukup, pindah kota, pindah ini, harus nyanyi, lagu gue kan tinggi-tinggi semua, tapi gue harus kayak gitu. Nah suara gue tuh kecapean, dan datang ke dokter, nah kayak gini nih nggak boleh dipotong lagi nanti dia pikir gue istirahat. Nah pas pandemi itu, sebelum pandemi itu gue udah nggak mampu sebenarnya, gue datang ke dokter bilang harus istirahat, karena ini udah parah, pita suaranya tiap pagi tuh udah kayak ada darah gitu. Nah, akhirnya tiba-tiba pandemi itu gue istirahat kan tanpa memutuskan kontrak gitu. Iya, mau nggak mau memang istirahat. Nah, istirahat tuh malah hampir berapa tahun tuh kan. Jadi suara gue udah normal lagi, udah normal. Jadi bukan sekarang suara gue mana dari setelah pandemi udah aman gitu. Aman banget ya udah aman. Ya. Saking amannya sampai pengen konser di Malaysia nih. Ini mau konser kita. Itu gimana tuh ceritanya Bang? Rockmantic Night Junika and the Gang ya? Iya ini tanggal berapa? Tanggal 21 Oktober kita bikin sebenarnya rangkaian. Gue mau di tahun ini, tadinya tahun sebelumnya gue mau mulai nih konser. Kan gue gigs terus gitu, kayak manggung-manggung biasa. Gue pengen bikin konser dari dulu. Nah, itu mungkin yang nggak banyak orang tahu ya. Bedanya gig sama manggung. Gig sama bikin konser. Bikin konser tuh kan pasti lebih intimate, lebih persiapannya pasti lebih lebih lama, aransemen pasti dipikirin semuanya lah, lebih terkonsep lah gitu. Nah ini dari dulu gue, dan ini rangkaiannya lah, gue makanya di Malaysia ini tanggal 21 Oktober namanya Rockmantic Junika and the Gang. Gue masih bawa teman-teman dari Indonesia dan Malaysia untuk nanti ke konser-konser
berikutnya yang sudah kita siapkan gitu. Mungkin ini awalan. Karena memang di Malaysia tuh salah satu fans terbesar gue setelah Indonesia ya Malaysia gitu. Oh, Dan oke. mereka tuh dari lagu Bukan Dengan Gombal, dari Malaikat, dari semua single gue sampai album sekarang tuh mereka sangat menerima gitu. Makanya selalu menunggu gue untuk datang ke sana. Kalau di Indonesia kan gue hampir tiap hari bisa nyanyi Iya, gitu. iya, Nah, iya, mereka iya, tuh udah iya. kangen banget dan itu makanya tanggal 21 Oktober ini bikin konser di Axiata di Malaysia. Ada rencana bakal jadi konser Asia Tenggara gitu atau konser Asia? Oh pastilah, pasti ya kita akan lihat nanti dari hasil konser ini juga kita akan review nanti gimana Evaluasi dari evaluasi situ, iya, terus iya, iya. apa rencana ke depannya gitu. Itu tim lah yang ngurus ya. Kalau gua kan Iya, iya, iya. eksekutor aja. Berarti bakal ada guest performer juga dari orang Malaysia gitu? Ada. Ya itu gengnya itu nanti. Oh, Ada oke. siapa-siapa pasti penyanyi. Kalau penyanyinya juga ada dari Malaysia nanti yang bakal ikut di panggung gitu? Ada. Ada dari Malaysia penyanyi kita yang di DAD juga ada ikut. Denanda ikut. Oke. Itu dari Malaysia nanti ya tunggu aja siapa-siapa. Siap. Sebenarnya udah ada Tinggal- di itunya udah ada. Iya, iya, iya. Ada Tinggal Sila Hamzah. pelan-pelan di reveal aja ya. Nah, ngomongin tadi ini pita suara, kenapa? Karena viral di media-media ya, ngebahas kayak kadang kan mungkin media nowadays sama media dulu. Kalau media dulu kan ada banyak etika-etika yang perlu dijaga dari Dewan Pers dan kawan-kawan ya. Tapi kalau sekarang tiba-tiba bisa ada orang ngambil potongan dan diviralin gitu, diviralin lewat TikTok Iya, gitu. Dan itu ini salah dia. satu yang bikin saya juga mau nanya karena di TikTok rame banget orang bilang pita suara. Nah, mungkin mau nanya juga ya. Apa sih yang akan membuat seorang Bang Judika ini pensiun? Ada nggak hal di dunia ini yang akan buat lo udah gue gantung mic? Apakah misalnya tiba-tiba ada uang triliunan yang langsung atau ada penerus yang akan benar-benar dipercaya? Ada nggak sih Bang? Enggak sih kalau ini kan kembali kalau pola pikirnya hanya misalnya materi Iya, atau iya. yang lain-lain ya bisa aja kita stop di ya kalau materinya menurut gue udah cukup gitu. Tapi bukan itu, gue cinta banget sama nyanyi sampai ya gue akan stop kalau memang udah harus stop gitu. Gue nggak tahu kapan karena berpikir pun gue enggak karena gue sangat menjaga pikiran gue untuk hal-hal yang gue nggak mau terjadi. Jadi Berpikir aja enggak iya, berarti ya? gue nggak pernah berpikir kapan gue harus. Gue melihat teman-teman kayak misalnya siapa ya Ahmad Albar ya dengan apa bandnya God bless. God Bless yang masih bernyanyi sampai sekarang dengan umur yang segitu ya. Iya, iya. Jadi gue akan melihat orang-orang yang masih bisa eksis, bisa berkarya, tapi mereka nggak main-main gitu loh kan. Gue ini kan penyanyi pro itu bedanya kan gitu. Kita harus profesional bekerja menjaga suara. Gue itu tugas gue. Jadi gue nggak pernah berpikir untuk pensiun karena apa gitu. Kalau memang suara gue tiba-tiba hilang ya, gue mau nggak mau kan itu pensiun kan mau ngapain gitu. Iya, Tapi iya, selama gue baik-baik saja, suara gue masih ada dan itu kan menjadi kebahagiaan gue. Karena kalau gue nggak nyanyi pasti kebahagiaan gue juga Oh, hilang gitu kayak kan. direnggut gitu rasanya. Direnggut iya, makanya gue memang happy nyanyi. Makanya pekerjaan yang salah satu yang orang sukai kan hobi bisa jadi pekerjaan. Kayak Iya, main iya, bola. iya, Gue iya. anytime diajak main bola. Mau di mana-mana gue nggak tidur juga gue berangkat gitu. Karena begitu gue main bola tuh gue happy banget gitu. Oh, Sama oke. nyanyi. Jadi gue nggak pernah berpikir untuk setelah konser ini gue nabung ini gue akan stop nggak. Tapi kalau keluarga gue terbengkalai gara-gara gue nyanyi gue bisa stop. Oh, Gitu. itu dia Karena sisi sekarang family-nya ya. sekarang prioritas gue tuh keluarga gitu. Gue Iya, ngapa-ngapain, pergi-pergi, kerja tuh semua keluarga. Kalau keluarga gue rusak gara-gara gue nyanyi, itu artinya gue harus berhenti nyanyi. Ada yang salah. Gitu. Oh, oke. Gitu. Gila, berarti meskipun passion mengalir begitu deras, tapi ketika urusannya udah orang yang paling lu sayang, gak ada harga Nggak lagi. ada udah. harganya lagi. Udah Berarti- mendingan gue nyanyi buat mereka. Ngapain gue bikin orang bahagia tapi di rumah sebenarnya nggak Iya, happy. iya. Ngomongin, berarti kalau ngomongin keluarga gitu ya, biasanya ya orang tuh berubah ketika sudah menikah, sudah punya anak, dan sudah memiliki beberapa step-step lah dalam hidup gitu ya. Dan akhirnya perubahan itu biasanya berdampak juga ke karya.
Yaitu ada yang sampai jadi mau bikin lagu untuk anak-anak. Nah, lu kepedulian lu kesentuh ke sana gak sih Bang? Kayak mau punya segmen dari mana-mana aja gitu. Termasuk anak-anak gitu. Jadi kayak pengen bikin kids section untuk lagu-lagu atau lebih memberikan perhatian lebih ketika misalnya ada event yang di umur tertentu kayak anak atau remaja gitu. Ada rencana? Ya gue pengen sih, karena ya itu juga siapa sih yang nggak mau bikin sesuatu ya buat anak gitu. Karena gue kan bukan pencipta lagu ya. Jadi gue pertama cipta lagu tuh memang karena kondisi aja. Kayak gue waktu dulu pacaran gue nggak direstui, gue bikin Mama Papa Larang. Gue bikin Aku Yang Tersakiti. Dan gue bikin pas kita akhirnya direstui nikah, kita bikin kado pernikahan kita tuh duet, judulnya Sampai Akhir. Benar-benar gue bikin lagu tuh karena apa yang gue alami dalam hidup gue gitu. Jadi kalaupun kayak sekarang punya anak, gue bikin lagu juga. Tapi memang apa ya, spot untuk anak-anak kan sekarang memang agak ini ya, agak kita butuh apa ya, butuh tim lah, bukan cuman penyanyi atau orang-orang yang di bidang label gitu. Tapi negara menurut gue juga udah harus ikut. Karena pas jadi juri juga gue ngeliat lagu anak-anak aja nggak ada yang mau dilombakan. Iya. Nah, jadi anak-anak nyanyi lagu dewasa. Tapi nggak tahu ya, gue memang udah begini atau. Nanti kalau ada eksekutif produser datang, Bang Judika, yuk kita bikin album gitu, gas. Anak-anak. Iya. Ya oke, gue udah pernah bikin Kereta Apiku judulnya sama Mas Baron. Almarhum Baron. Pernah juga. Ya, cuman memang punya seni tersendiri ya. Begitu kita bikin versi orang dewasa menyanyi dengan anak-anak itu rohnya agak berbeda. Jadi memang aku pikir ya anak-anak, remaja sama dewasa tuh harus punya tempat masing-masing untuk memikirkan yang tidak boleh. Ya nggak boleh berbenturan, tapi menurut gua anak-anak perlu space tersendiri, dikasih ruang untuk album anak-anak yang zaman gua dulu sangat menikmati soalnya lagu anak-anak. Semut-semut kecil, terus walaupun memang kalau di lomba nyanyi juga justru kalau gue jadi jurinya bingung juga kali. Mungkin yang bikin bingung tuh karena technical di lagu anak tuh nggak banyak kali ya Bang. Makanya gue bilang harus ada batasannya anak-anak. Karena kalau remaja sama anak-anak tuh menurut gue udah berbeda. Karena kalau di remaja kita udah menuntut juga jadi juri ada tekniknya. Tapi kalau anak-anak tuh sebenarnya rasanya aja, rasa nada udah bener tuh udah cukup. Kayaknya gak terlalu banyak teknik yang bisa dieksplor dari abang tukang bakso misalnya. Itu benar. Apa ya abang tukang bakso? Pelangi alangkah indahmu. Ya kan? Iya kayak. Ya gitu aja, tapi memang harus. Iya. Ya ekspektasi kita nyanyi itu kadang-kadang begitu kan, harus yang pelangi aja bisa pelangi. Ya susah. Iya. Anak kecil nyanyi. Malah gak enak. Malah nggak ada nanti tempatnya kalau kita nuntutnya terlalu tinggi buat anak-anak. Mungkin kita tanya Kak Seto nanti. Iya. Nah ini terakhir aku mau nanya sebagai musisi penyanyi senior nih ya Bang ya, lu mau ngadain konser dan selagi persiapan konser tetap ada gigs, baik itu weddingan, corporate event, festivals gitu ya. Sebenarnya yang paling ngebedain bikin konser sendiri sama diundang sebagai bintang tamu, apa sih yang paling ngebedain? Yang paling nggak bisa digantiin deh, mau itu undangannya seberapa bagusnya dari IO-nya pun nggak bakal bisa gantiin bikin konser sendiri. Ya sebenarnya kan kalau konser besar ini kan gue baru mau mulai, jadi gue nggak bisa sharing gimana rasanya ya. Tapi kalau bintang tamu di konser, karena dari dulu udah banyak orang minta gue konser, tapi gue bilang gue kalau nggak ada persiapan yang matang atau yang membedakan gue nyanyi biasa tuh sama konser, gue nggak mau. Gitu. Makanya sekarang udah mulai ketemu konsepnya mau dibikin apa, makanya gue mau. Memang buat gue konser tuh nggak sekedar nyanyi biasa, dari aransemen, dari kita memilih komposer, dari waktu yang disiapkan untuk konser. Biasa tuh semuanya 2 jam 3 jam. 2 jam sampai 3 jam gitu, berapa lagu lah, terus kalau ada gigs paling setengah jam, 1 jam. Iya, 1 jam, 1,5 jam. Terus kalau ini wedding paling 6 lagu. Nah, ini kan orang datang
rame. Ini kan nanti Axiata tuh hampir 10.000 ini ya, 10.000 kapasitas. Dan ya gue harus mikirin mereka mau diapain. Kalau kadang-kadang kan wedding ya gue nyanyi ini aja, gigs ya udah tamu yang itu gue nyanyi lagu gue. Bisa aja gue bikin gitu, tapi gue nggak mau. Makanya gue harus ngobrol sama kreatif untuk bikin apa aja di lagu ini. Misalnya gue bukan Rian Gombal, gue cuma nyanyi biasa. Ini harus ada, setiap nomor harus ada something gitu. Nah itu yang membedakan. Pokoknya konser tuh pasti spesial lah, tidak sama dengan gigs biasanya. Ada ritual khusus ke sebelum naik panggung? Kayak minum jahe gitu. Ada gak? Ada. Enggak, gue air secret putih recipe ya, gitu. gue suka minum kopi ya. Walaupun terakhir waktu gue pandemi yang sakit itu dilarang untuk minum kopi gitu. Tapi agak bandel, gue minum selalu kopi hitam pasti. Kopi hitam. Tanpa gula dong. Pakai sih, pakai. Cuman dikurangin sedikit. Nah, supaya ini lebih mungkin mindset lebih semangat gitu kan. Ngopi sama ya bolak-balik toilet lah. Selalu karena kita penyanyi itu kadang dipikir cuma nyanyi, kadang kita tuh sangat nervous, otaknya tuh sangat berpikir ngapain, apa yang gua iniin, apa yang setelah ini apa. Jadi tidak segampang yang dilihat kalau nyanyi di panggung udah keren, udah aman gitu enggak. Itu sebelum itu biasanya malah banyak penyanyi yang diem. Sebelum manggung dia punya pengen sendiri supaya bisa ya berpikir lah, bersemedi. Karena persiapan yang dilewati berjam-jam berhari-hari itu akan cuma terjadi dalam waktu berapa menit. Betul. Jadi nggak ada pilihan untuk remedi, nggak ada pilihan untuk gagal. Iya. Thank you banget Bang Judika. Terima kasih Christian. Untuk sharingnya di hari ini, gue berharap banget banyak lu salah satu, gue yakin lu salah satu panutan orang dalam melihat orang yang berhasil meregenerasi selalu fansnya. Amin. Sampai hari ini. Amin. Semoga bisa banyak yang bisa mengikuti jejak lu Bang. Siap. Thank you. Terima Semoga kasih. konser Malaysia Rockmantic Night-nya juga bisa sukses. Amin. Terima kasih. Jangan lupa beli tiketnya nanti. Teman-teman yang mau datang ke Malaysia juga. Siap. Thank you. Terima kasih Bang. Thank you. Sama-sama Christian. Siap.